Setelah berhasil diselamatkan oleh Julian dan Yuda, Safira pun langsung segera dibawa oleh perawat ke ruangan insentif untuk dilakukan pemeriksaan. Karena saat ini Safira merintih begitu kesakitan, dan tetapi di sini Safira sungguh mengkhawatirkan kondisi Julian saat ini. Jenna pun yang saat itu menolong mereka langsung pergi menemui Julian untuk melihat kondisinya. Di sini pun tampaknya Julian masih melakukan perlawanan kepada Aris Putuangsa untuk memberikan pelajaran agar tidak menyakiti Safira. Jenna pun melihat aksi Julian dan Aris Putuangsa. Di sini bisa kita lihat Aris Putuangsa langsung segera pergi ketika melihat Jenna. Karena Aris tidak mau apabila Jenna mengenalinya dan semuanya rencananya akan terbongkar. Jenna pun langsung menyuruh Julian untuk menemui Safira yang kondisinya saat ini begitu kritis. Julian pun langsung segera pergi. Jenna pun begitu penasaran dengan pria misterius yang memakai topeng tersebut. Sepertinya Jenna mengenali dan mengetahui ciri-ciri dari lelaki tersebut. Tetapi di sini Rafael hanya bisa memantau. Rafael ingin mengetahui setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Aris Putuangsa. Sedangkan di ruangan Lala saat ini yang sedang dirawat, Yuda begitu marah kepada Dania karena Dania tidak pernah mendengarkan omongan dari Yuda sehingga Dania menjadi celaka seperti ini. Yuda kembali marah kepada Dania karena tidak pernah bisa berhenti memikirkan Safira. Tetapi di sini Dania hanya bisa terdiam. Dania tidak sanggup lagi mencari pembelaan karena bagaimanapun Safira adalah adiknya dan Dania bertanggung jawab untuk menjaganya. Sedangkan di sebuah toilet kini Pak Aris Putuangsa sengaja membuka topengnya dan membuka jaketnya agar ia bisa pergi dengan leluasa dan orang lain tidak mengenalinya. Tetapi di sini Rafael yang masih saja merekam untuk bahan agar bisa nantinya mengancam Aris Putuangsa dan mengancam Mona agar tidak semena-mena kepada keluarga Rafael dan Mama Lestari dan agar nantinya Mona tidak jadi menggugat cerai Rafael. Saat asik merekam tidak sengaja Rafael tersandung sesuatu yang membuat ia harus berteriak sehingga Aris Putuangsa pun mulai curiga bahwa sebenarnya dari tadi ada orang yang mengikutinya. Kini Aris Putuangsa pun semakin was-was dan semakin lebih hati-hati lagi untuk menghabisi Safira dengan segera agar tidak menggagalkan rencananya untuk merekam setiap kejahatan Aris Putuangsa. Rafael pun dengan segera bersembunyi agar tidak dilihat oleh ayah Mona. Beberapa bulan kemudian, kini kebahagiaan meliputi keluarga Julian Andromeda, di mana saat itu putri cantik dari Safira dan Julian telah bisa dibawa pulang. Kini disambut yang begitu meriah dan bahagianya oleh Mama Gina dan Tante Ulan. Julian dan Safira begitu sangat bahagia karena akhirnya mereka akan bisa bersama-sama selamanya dengan putri cantiknya. Kini Safira bisa seutuhnya sebagai seorang ibu yang merawat bayi perempuannya. Mama Gina yang selama ini sudah merindukan kepulangan dari cucunya begitu bahagia karena akhirnya ia bisa bermain dengan cucunya. Kebahagiaan menyelimuti keluarga mereka. Di samping itu mereka akan selalu memikirkan kejahatan